Kenapa kami beri nama tirik pembilum? Pembilum itu kan hidup. Nah, jadi tirik itu hidup di alam, terus tirik itu pun bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Perkenalkan, nama saya Indip Haryoko, alamat Desa Mamigang, RT 3, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Jadi saya di sini selaku anggota dari kelompok tirik pembilum. Kenapa kami mengadakan kerajinan tirik pembilum itu? Karena dengan alam yang melimpah. Nah, jadi masyarakat itu kami bawa ikut sertakan dalam melestarikan yang berupa kerajinan anyaman dari tirik pembilum itu sendiri. Proses pembuatan tirik, anyaman tirik ini kita dari awal mengambil ke hutan itu biasanya dilakukan, kita bagi tugas, ada pihak laki-laki atau suami saya sendiri yang mencari ke hutan, menebang pohon tirik atau bambu tirik ini. Dari suami saya tadi mencari ke hutan, dibawa pulang, terus diparut, dihilangkan yang bikin gatalnya itu, yang bulu-bulu serabut yang bikin gatal. Terus setelah itu baru kita belah menjadi iretan-iretannya. Mau dibikin kecil atau bikin besar, kita sendiri yang mengira supaya itu kecil atau besar ukuran iretan-iretan yang akan dianyam nanti. Nah, setelah itu baru kita belah dari yang bagian luar dan bagian dalam itu kita pisah. Kita buang yang bagian dalamnya, kita pakai yang bagian luar dan sedikit ada bagian dalamnya. Setelah itu sudah selesai, lalu kita rebus. Proses perebusan sekitar kurang lebih setengah jam sampai air perebusan itu mengeluarkan uap. Setelah itu baru kita jemur. Setelah proses penjemuran, kalau kita mau pakai warna, kita rebus lagi pakai pewarnaan. Kalau nggak pakai warna, bisa langsung dianyam. Biasanya kita nganyam tuh bersama ibu-ibu yang lain, dan yang bisa juga kalau ada bapak-bapak bisa juga menganyam, tapi kebanyakan di sini ibu-ibu nganyam. Kebanyakan kita pakai banyak macam motif yang dianyam. Contohnya kita motif ini motif buah kejumbai. Motif ini kita ambil biasanya orang dari nenek moyang dulu yang ambil motif itu dari alam. Dia lihat alam, ada ide pemikiran, jadi dia bikin jadi motif. Nah, ini motif buah kejumbai itu buah yang hidup setelah musim panen padi. Nah, dia hidup di ladang. Orang tua dulu melihat ada buah, lalu dia jadi pemikiran untuk jadikan motif. Bisa juga kita motif request dari orang, misalnya motif apa ini, dia cari di Google, kasih kita dapat, kita bikinkan asal ada contohnya, gambarnya. Bisa juga request pakai nama atau tulisan gitu. Untuk pemasaran biasanya kita mempromosikan sendiri lewat sosial media kayak Facebook, Instagram, di Shopee. Bisa juga kita ikut pameran-pameran, festival gitu, ikut pameran di stand sendiri atau lewat, ada juga yang namanya bisa dikatakan reseller. Dia juga bisa memasarkan atau mempromosikan produk kita sendiri.